Oke, kita lanjutkan lagi. Di video ini kita akan membahas tentang membuat dashboard atau membuat halaman beranda untuk operator. Di sini saya sudah selesai sebenarnya, nanti saya tinggal bahas kodenya saja. Karena bukan apa-apa kalau buat dashboard ini desainnya yang bikin pusing ya. Aduh, ini misalnya bagusnya ini dikasih ini dikasih ini. Nah, jadi videonya jadi kepanjangan nanti. Oke, yang pertama di sini saya tampilkan jumlah notifikasi yang belum dilihat sama link data pembayaran. Ini kalau kita lihat kodenya, beranda operator controller, kemudian kita buka namanya beranda index. Oke, ini saya hapus dulu. Ini saya pakai perintah unread notification count. Jadi kita hitung jumlah notifikasi yang belum dilihat. Kemudian untuk total data siswa, total sudah bayar, dan total jumlah yang dibayarkan ini kita buat dulu query-nya di beranda controllernya. Jadi pertama kita buat dulu tahun berdasarkan tahun di sistem. Jadi data-data yang muncul di sini itu adalah data untuk bulan ini, tahun ini, seperti itu. Jadi Desember 2022. Yang pertama itu bulan, tahun. Kemudian data siswa, kita ambil siswa get, berarti kita mengambil semua data siswanya. Oke. Kemudian pembayaran where year, di mana tahunnya berdasarkan tahun di sistem dan tanggalnya where month berdasarkan tanggal di sistem. Kemudian baru di sini saya ini query-nya dua kali nih. Pembayaran where null tanggal konfirmasi, ini untuk data pembayaran yang belum dikonfirmasi. Kemudian di sini pembayaran sum jumlah dibayar. Jumlah dibayar ini maksudnya pembayaran yang ini ya, yang ini kita mau menampilkan total jumlah dibayar. Oke. Kalau kita lihat ini ada yang sedikit double ya, query-nya double nih. Yang query itu gini ya. Jadi kalau ada pemodel, ini model, where years ini berarti kondisi query-nya. Ada dua kondisi, berarti ada dua where. Kemudian ada get. Get ini baru ngambil query-nya dari tabel database. Nah, ini berarti saya ngambil dua kali query-nya. Yang ini sekali, yang ini sekali. Ini data pembayaran belum dikonfirmasi. Ini berarti dia ngambil juga untuk bulan-bulan lain, bukan hanya bulan yang sekarang saja. Kemudian nih kayaknya kurang tepat di sini. Ini posisinya di bawah saja. Saya pindahkan dia ke bagian bawah ini aja. Oke, kita bahas di sini. Query yang sudah diambil ya, yang perintah ini itu akan berubah menjadi collection. Nah, kalau dia sudah menjadi collection, dia tidak lagi ada di database tapi ada di memori. Kalau ada di memori dia lebih ringan. Misalnya mau kita sum, mau kita count, itu jadi lebih ringan. Tapi kalau kita ngambil terus dari database, misalnya di sini kita tidak pakai variabel pembayaran, tapi kita ulangi lagi perintahnya, perintah seperti ini. Oke, seperti ini. Berarti sekarang ada dua query ke pembayaran, query pertama, query kedua. Oke, ini yang bikin loadingnya nanti jadi lebih lambat seperti itu. Oke, jadi sekarang karena kita sudah ngambil data pembayaran dari database, maka berikutnya kita tinggal olah datanya. Misalnya di sini saya mau menghitung total jumlah dibayar. Ini muncul total pembayaran. Kemudian saya mau menghitung total siswa yang sudah bayar, pembayaran count ya, total yang sudah bayar. Kemudian tagihan juga sama. Di sini di tagihan saya tambahkan with siswa ya, with siswa supaya tagihan itu query-nya sekaligus mengambil data siswa. Kemudian di sini sama where year, tanggal tagihan berdasarkan tahun, bulan tagihan berdasarkan bulan. Nah, di sini karena sudah diambil datanya, berikutnya saya tinggal main di collection-nya saja. Tagihan group by siswa dot kelas. Nanti dia akan membuat datanya digrupkan berdasarkan kelas. Kemudian sort key ini maksudnya diurutkan berdasarkan key-nya supaya nanti kelasnya itu berurutan dari kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6.
Kemudian di sini tagihan belum dibayar, udah tinggal query, tinggal collectionnya saja nih. Tagihan where status tidak sama dengan lunas. Tagihan where status sama dengan lunas untuk yang sudah dibayar. Tagihan per kelas kita masukkan ke variabel data. Total tagihan, ini tagihan kita count, kita hitung. Kemudian tagihan belum dibayar, ini dari variabel ini. Tagihan sudah dibayar dari variabel ini. Oke. Kemudian berikutnya ini kita kirim data tahun, data bulan, kemudian data bulan dalam bentuk nama. Kemudian di sini data pembayaran belum dikonfirmasi. Nah, ini sama kayak yang di atas nih. Data pembayar ya. Oh, sorry, kan memang kita pindahin ke bawah ya. Oke. Udah selesai. Nah, baru kemudian di sini saya pakai chart ya. Saya pakai chart, nama chartnya di sini saya buat adalah tagihan bulanan chart. Oke, tagihan bulanan chart. Datanya itu tidak saya buat di sini data chart itu, tapi saya buat dia di variabel build ini. Ya, di variabel build. Kenapa? Karena kan datanya sudah pernah saya ambil di controller, jadi tidak perlu lagi saya buat di sini. Ini tinggal saya ganti. Oke. Kemudian sparkline-nya true ini supaya tidak ada labelnya. Kemudian ini ukurannya. Nah, berikutnya ini diinjek di sini di bagian indeks ini, kita injek dia. Ini kalau mau di ke atasin sih boleh saja. Gini ya. Oke. Lalu tagihan chart build. Nah, kita masukin datanya nih. Datanya berasal dari tagihan belum bayar count, tagihan sudah bayar count. Kan udah kita buat variabelnya. Ya, tagihan belum bayar ini harusnya tidak. Oh iya, ini tidak ada count-nya ya. Ini kan hanya query saja nih. Kalau count itu kan fungsinya untuk menghitung jumlah datanya, seperti itu. Kemudian di beranda indeksnya, oke, di beranda indeksnya, oke, kita mulai dari data siswa. Data siswa yang ada di sini. Data siswa ini pertama kita tampilkan siswa count, berarti kita menghitung total siswanya. Ya, di sini. 201 ini berarti dari variabel siswa count. Kemudian total sudah bayar, kita lihat di sini di bawahnya. Ini dari variabel total siswa sudah bayar. Kemudian total pembayaran kita kasih format rupiah untuk nampilin yang di bawah sini. Oke, sudah selesai bagian atas, kita lanjut ke bagian bawah. Di sini saya tampilkan tagihan bulan teks. Bulan teks itu muncul tagihan Desember 2022 dan tahunnya. Kemudian saya tampilkan tanggal dari sistem. Ini cuma pernak-pernik saja ya. Oke, ini. Kemudian berikutnya ini tidak perlu sebenarnya, boleh kita hapus saja. Oke. Nah, ini di sini kita buat tagihan sudah bayar count per tagihan belum bayar count. Yang ini nih, sudah bayar 6, belum bayar 195, totalnya 201. Berikutnya saya tampilkan, tadinya kan dia menampilkan order statistik chart. Nah, ini saya ganti dengan tagihan chart container. Oke, ini saya hapus. Maka muncul chartnya di sini. Sebelumnya di bagian paling bawah jangan lupa tambahkan dua ini ya. Nanti silakan lihat video sebelumnya nih. Tagihan chart, tagihan CDN. Oke, kita bahas lagi, mana tadi dia? Oke, ini container. Nah, berikutnya di bawah sini kita menampilkan tagihan per kelas. Ya, tagihan per kelas ini pakai for each ya. Kita count dulu, ini total siswa per kelasnya di sini 32, ini total siswa per kelas. Kemudian di sini kelas pakai K. Nah, ini agak beda. Tagihan per kelas SK item. K ini adalah key array-nya. Kenapa? Karena kelas itu tersimpan di variabel K ya, 1 2 sampai 6 seperti itu. Kemudian baru kita tampilkan item where status lunas. Ini item where status tidak sama dengan lunas count ya. Ini untuk menampilkan yang di ujung sini. Berarti satu orang sudah bayar, 31 orang belum bayar, totalnya 32 ini. Ini juga 2 orang sudah bayar, 33 orang belum bayar. Oke.
Kemudian berikutnya pembayaran belum dikonfirmasi. Kalau ini harusnya lebih mudah ya karena pakai for each biasa. Nah, tapi di sini saya cuman ngambil datanya 10 saja, take 10. Ya, karena kalau kita ambil semua nanti terlalu panjang dia ke bawah. Di sini saya modif sedikit tampilannya. Di sini saya, nah ini ada yang sedikit berbeda nih. Ini ada default foto sebenarnya. Jadi kalau kita buka siswa.php, di sini saya menambahkan atribut ya. Di sini saya menambahkan fungsi namanya get photo attribute. Nah, ini default foto. Jadi kalau dia tidak ada foto, maka dia akan menampilkan image user2.png. Image user2 ini silakan nanti disimpan di folder, ntar kita cek ya. Di folder public, kemudian storage, kemudian ada folder image. Nah, simpan di sini nih. Ini yang user2. Oke, jadi user2. Jadi kita buat nih, jika value-nya 0, maksudnya fotonya tidak ada, maka kembalikan default foto. Kalau ada, cek dulu nih eksis atau enggak. Kalau eksis, return value. Kalau enggak eksis, return foto lagi, default foto lagi. Maka di sini saya tidak perlu pakai if lagi ya. Di sini kita tidak perlu ngecek lagi dia sudah ada foto atau tidak. Seperti itu. Di siswa index juga sama. Di siswa index milik operator itu kita tidak perlu lagi pakai if foto. Oh, enggak ada ya. Di siswa show kayaknya ya. Di siswa show itu ya, nah ini tidak perlu lagi sebenarnya ada kondisi ini. Ini hapus saja. Nah, kenapa? Karena kan kita udah cek di atributnya. Ya, kita cek di atribut siswa yang tadi itu, yang ini. Jadi get foto atribut, dia akan ngecek atribut foto. Apa yang diceknya, ini yang diceknya. Oke, udah selesai. Saya lanjutkan lagi pembahasannya. Ini hanya menampilkan data seperti biasa. Take 10 itu maksudnya ambil 10 data. Kemudian di sini pakai div for human seperti biasa. Kita mau nampilin tanggalnya itu yang ada 1 hari yang lalu gitu ya, 1 hari yang lalu, 23 jam yang lalu, seperti itu. Kemudian di sini kita buat link supaya dia bisa klik ya. Ini pakai icon row right long, jadi dia tinggal klik, nanti dia akan masuk ke detail pembayarannya. Ini kan belum dikonfirmasi nih, dia klik, nanti dia berhasil konfirmasi. Oke. Kemudian tagihan belum dibayar juga sama, di bawahnya ada tagihan belum dibayar. Ini kita buat perulangan seperti biasa juga, tagihan take 10 juga, biar sama, biar balance kiri kanan nampilnya 10-10. Kemudian udah sih, saya rasa cuma itu saja. Kalau ini yang bagian atasnya tuh saya tampilkan tanggal, bulan dan tahun tagihannya. Ini nama saja ya. Oke, nah ini ada totalnya, total yang belum bayar sama seperti 195 dari 201. Tagihan belum bayar nih bagian atasnya nih apa ya, kita coba cek. Total belum bayar per total tagihan, 195 belum bayar dari 201 data. Berarti sama kayak gini, berarti yang udah bayar 6 data. Nah, kalau mau nambahkan lagi di bawah sini silahkan. Misalnya kalian mau nambahkan chart tadi ya, chart misalnya nambahin total siswa berdasarkan kelasnya, kemudian total data wali, total data user, boleh saja. Tapi jangan banyak-banyak karena nanti loadingnya malah lama karena terlalu banyak data yang di load di bagian beranda. Oke, untuk video ini saya rasa cukup dulu. Ini ada efek chart di bagian bawah. Nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Videonya mungkin hanya, kalau untuk web ini hanya 2 atau 3 video lagi sepertinya udah selesai ya. Oke, saya cukupkan dulu. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya.